Film yang kami menceritakan kali ini bercerita tentang polisi Hong Kong yang memburu sebuah geng pemalsuan uang yang dipimpin oleh seorang dalang yang menggunakan kode atau simbol. Geng ini memiliki keahlian memalsukan uang yang sangat canggih dan uang yang dipalsukan sulit untuk dibedakan dengan aslinya. Penasaran kan gimana keseruan filmnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang tahanan yang bernama Lee Man yang dipindahkan ke Hong Kong bersama Inspektur Ho Wai Lam. Lee Man ditangkap atas tuduhan pembunuhan 7 pengawal bank sentral dan 87 orang lainnya di tempat yang berbeda. 1 tahun yang lalu, seorang pemilik pabrik bernama Chu Fu juga ikut terbunuh. Pembunuhan ini terjadi tanpa alasan yang jelas. Namun, para polisi yakin bahwa tragedi ini melibatkan sekelompok pemalsu internasional. Dalam peristiwa pembunuhan besar-besaran itu, hanya ada 2 orang yang selamat, yaitu Lee Man dan seorang pria misterius yang diberi julukan Painter. Wai Lam bertanya pada Lee Man siapa itu Painter, tetapi Lee Man tak menjawab pertanyaan Wai Lam. Ia menangis ketakutan lalu berkata bahwa akan terjadi pembunuhan besar-besaran lagi. Dan ia meyakinkan para polisi, namun tak satupun yang percaya sehingga Lee Man pun dimasukkan ke selnya. Seorang polisi menampar Lee Man lalu memberikannya makanan basi. Tak lama kemudian, beberapa petugas datang mengambil helai rambut dan bekas darah Lee Man. Mereka kemudian membawa Lee Man menemui Wai Lam. Seorang polisi menyatakan bahwa menurut bukti yang ada, Lee Man lah pelakunya. Lee Man tak menerima kenyataan itu dan ia mengamuk dan berkata mereka sudah menjebaknya. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu lalu mengajak Wai Lam untuk masuk ke ruangan. Ternyata ada seorang wanita yang bernama Yuen Man. Yuen adalah mantan kekasih Lee Man yang ingin menebus bayaran denda Lee Man. Namun Wai Lam memberi syarat sebelum bisa dibebaskan, yaitu Lee Man harus menceritakan kronologis kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Painter. Lee Man pun terpaksa menceritakan keseluruhan cerita yang dimulai pada tahun 1985. Film pun flashback ke belakang, di mana pada saat itu Lee Man hidup susah bersama dengan Yuen Man. Lee Man yang bekerja sebagai pelukis palsu harus menerima penolakan dari para pembeli karena lukisannya yang tidak ori. Suatu malam, Lee Man memberikan kabar gembira bahwa ada yang membeli lukisannya dan akan membuka galeri pribadi. Saat hari itu tiba, muncullah sosok Painter yang mengetahui bahwa lukisan Lee Man sebenarnya palsu di depan para pengunjung. Hal itu membuat Yuen tersinggung lalu menumpahkan air ke wajah Painter dan mengusirnya pergi. Lee Man kemudian mengejar Painter untuk meminta maaf atas tindakan Yuen. Namun ternyata Painter sengaja melakukannya untuk menarik perhatian Lee Man. Painter mengajak Lee Man untuk berbicara tentang bakat Lee Man dalam meniru lukisan. Painter memuji Lee Man dengan berkata bahwa kemampuan Lee Man dalam meniru lukisan sangat menakjubkan. Maka ia mengajak Lee Man untuk bekerja sama dengannya dan memberikan kartu namanya. Didn't you hear what he said? Of course I heard what he was saying, but he was just talking the truth. Lee Man kemudian kembali ke galeri. Ia membakar lukisan palsu buatannya lalu pergi meninggalkan Yuen. Scene lalu berpindah menampilkan Lee Man yang menerima tawaran Painter. Lee Man mengira bahwa Painter ingin memalsukan lukisan. Lalu Painter menunjukkan uang dolar pada Lee Man dan berkata bahwa ia ingin Lee Man memalsukan uang tersebut. Lee Man pun terkejut dan ia merasa keberatan akan permintaan Painter. Maka Painter pun tak memaksanya. Di sisi lain, Lee Man pergi untuk menemui Yuen, tetapi Yuen tampaknya akan pergi meninggalkannya bersama seorang pria. Lee Man kemudian memilih untuk bekerja sama dengan Painter karena sakit hati ditinggalkan Yuen. Di dalam pesawat, Painter menjelaskan detail-detail uang dolar pada Lee Man, mulai dari kode dan tulisan tersembunyi yang berukuran sangat kecil. Painter memperkenalkan para anggota timnya yang akan membantu misi mereka. Yang pertama adalah Chu Fu yang merupakan pemilik pabrik pewarna. Yang kedua Jai Li, lalu Bobby dan Kwang Ho yang bertugas mengirim barang.
Mereka memulai misinya di pabrik tersembunyi yang ada di tengah hutan. Limen dibantu oleh Chu Fu bersama-sama melukis detail-detail uang dolar dengan penuh kesabaran. Hingga akhirnya tugas itu pun selesai dan Painter merasa senang atas hasil kerja Chu Fu dan juga Limen. Scene kemudian berpindah di mana pada suatu malam seluruh anggota tim berkumpul untuk memikirkan jenis kertas yang cocok untuk dijadikan uang dolar. Painter memberikan ide briliannya yaitu dengan menggunakan 3 lembar kertas yang direkatkan menjadi satu agar menciptakan efek blur pada uang kertas. Setelah menentukan jenis kertas, mereka masih perlu melakukan satu hal lagi, yaitu aroma uang dolar yang asli. Hari-hari berlalu untuk menciptakan cetakan uang berbentuk seng agar nantinya uang kertas mudah dibentuk. Scene pun berpindah menampilkan Limen dan Painter yang menyamar untuk membeli kertas yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Painter berbicara dengan pria bernama Bane lalu berbohong bahwa lembar kertas itu akan dijadikan komik untuk anak miskin di Afrika. Bane awalnya tak mempercayai mereka, tetapi Limen berhasil membujuknya. We bring them for school kids in Africa. Do you have any idea how many kids? Misi kembali dilanjutkan dengan mesin pencetak dan kertas yang sesuai sehingga terciptalah uang palsu yang hampir sempurna. Pada hari berikutnya, Painter mengajak Limen pergi ke suatu tempat. Painter memberikan rompi anti peluru lalu keluar dari mobilnya. Painter ternyata mengajak Limen untuk merampok cat uang dari para pengawal bank sentral. Limen pun ikut keluar. Ia hampir saja terkena tembakan lalu segera memasang rompinya sambil ketakutan. Painter memiliki banyak anak buah yang membantunya melawan para pengawal. Painter menyuruh Limen untuk mengambil tinta yang ada di dalam truk. Lalu tanpa sengaja Limen melihat adanya polisi yang bersembunyi. Limen kemudian menghindar dari tembakan polisi itu sehingga mengenai rompi milik Painter. Painter pun emosi lalu menembak polisi tersebut tanpa ampun. Saat mereka akan segera pergi, Painter tiba-tiba memasang bom di truk para polisi lalu meledakannya. Setelah mendapat tinta tersebut, mereka pun mencampurnya lalu meletakkannya di mesin pencetak. Uang dolar yang palsu pun berhasil tercipta, bahkan tampak lebih nyata dari uang asli. Kemudian datanglah Limen. Ia merasa bersalah pada korban-korban yang meninggal akibat ulah Painter. Limen ingin mengundurkan diri dari misi mereka ini, tetapi Painter tak menerimanya lalu membentak Limen. Karena tak bisa menolak perintah Painter, maka Limen pun tetap melanjutkan tugasnya, yaitu mengirimkan uang palsu tersebut kepada para konsumen. Mereka pergi menggunakan pesawat pribadi mulai dari Juarez, Havana, Bengaluru, Dublin, dan juga Paxe. Saat berada di Paxe, Limen berusaha menciptakan tinta buatannya sendiri. Ia terinspirasi dari warna mobil lalu bereksperimen bersama Chu Fu. Scene lalu berpindah menampilkan Painter dan juga Limen yang sedang berada di dalam mobil menuju suatu tempat yang sangat terpencil. Painter merasa bangga pada Limen atas kemampuannya menciptakan tinta yang menyerupai uang dolar. Sebagai upah kerja kerasnya, Painter membelikan resort yang ada di Thailand untuk Limen. Sesampainya di tempat itu, Painter bertemu dengan seorang pria untuk membahas bisnis mereka. Painter ternyata diam-diam menitipkan barang pada Limen untuk berjaga-jaga. Painter datang ke tempat itu ternyata terdapat maksud tersendiri, yaitu membalaskan dendamnya atas kematian sang ayah 7 tahun yang lalu. Painter tiba-tiba membuka rompinya, lalu seorang pengawal mengarahkan pistol ke kepala Painter. Painter menyuruh Limen untuk menjatuhkan benda yang ia pegang, sehingga tak lama kemudian ledakan pun terjadi. Painter bertarung sendirian melawan para musuh, sedangkan Limen hanya bisa meringkuk menyelamatkan diri.
Tim lawan semakin bertambah, lalu ledakan kembali mengenai mereka yang ditembakkan oleh anak buah Painter. Li-Man melihat seorang wanita yang terjebak di kobaran api. Ia pun berusaha menyelamatkannya. Pertarungan kembali terjadi antara Painter dengan pria tua tadi. Hingga pada akhirnya Painter berhasil mengalahkannya dengan menembak ban mobil lalu meletakkan bom di sana. Saat Painter dan timnya pergi, barulah bom itu meledak dan membakar seluruh mayat. Scene kemudian berpindah menampilkan wanita yang diselamatkan oleh Li-Man yang merubah penampilan wajahnya akibat luka bakar yang cukup parah. Wanita itu bernama Shao Qing yang kini memiliki wajah menyerupai mantan kekasih Li-Man yaitu Yuan. Suatu hari ketika Yuan mengadakan pameran bersama tunangannya, Shao Qing mengetahui bahwa Li-Man sengaja membuat wajahnya mirip seperti Yuan karena Li-Man belum bisa berpindah hati dari mantannya itu. Shao Qing merasa kecewa karena sebenarnya ia jatuh hati pada Li-Man. Scene pun berpindah menampilkan Painter yang mengetahui bahwa adanya pengkhianat dalam tim mereka. Orang itu ternyata adalah Chufu. Li-Man berusaha menyelamatkan Chufu, tetapi Painter lebih dulu menangkapnya. Chufu memohon ampun, tetapi permohonannya tidak terkabul. Painter pun membunuhnya tanpa ampun. Dan Li-Man berusaha melawan Painter, tetapi malah berujung dirinya yang menjadi korban tamparan Painter. Scene pun berpindah menampilkan seorang agen rahasia yang bernama Mafusa yang menyamar menjadi konsumen yang akan melakukan transaksi langsung dengan Painter. Di sisi lain, Li-Man dibawa ke hotel tempat di mana Painter akan melakukan transaksi pada konsumen terakhirnya. Painter berjanji setelah transaksi terakhir ini mereka akan berpisah. Ketika Mafusa datang, Painter tampak berbasa-basi untuk menjebaknya karena ia sebenarnya tahu bahwa Mafusa adalah agen yang sedang menyamar. Mafusa yang sudah terjebak pun akhirnya ditembak oleh Painter. Painter kemudian menarik Li-Man lalu memaksanya untuk membunuh Yuan dan juga tunangannya. Li-Man mengarahkan pistolnya kepada Painter, lalu Painter menembak tunangannya Yuan, sehingga Li-Man pun segera berlari untuk menyelamatkan Yuan. Saat Painter dan anak buahnya ingin membunuh Li-Man dan juga Yuan, tiba-tiba Shao Qing datang dan menembakkan senjatanya. Li-Man melindungi Yuan dari serangan Painter. Ia pun terpaksa menembak Painter hingga ia tewas tak berdaya. Li-Man memeluk Yuan, tetapi Shao Qing memaksanya untuk segera pergi meninggalkan Yuan sendiri. Li-Man dan Shao Qing kemudian tinggal di resort pemberian Painter yang ada di Thailand. Suatu hari, Li-Man membaca koran yang berisi fakta bahwa Painter belum meninggal. Ia masih berkeliaran dan membunuh seluruh keluarga Chufu. Li-Man pun memilih untuk pergi dari tempat itu untuk menghindar Painter. Saat Li-Man sedang duduk membaca koran, polisi tiba-tiba menangkapnya atas tuduhan penggunaan uang palsu. Sebelum masuk penjara, Li-Man tanpa sengaja melihat Painter yang ternyata masih hidup sambil tersenyum padanya. Itulah kali terakhir Li-Man melihat Painter. Scene kemudian berpindah menampilkan Li-Man masa kini yang sudah menyelesaikan ceritanya tentang Painter. Kini pihak kepolisian menggambar sketsa wajah Painter. Wai Lam pun memperbolehkan Li-Man untuk bebas dari penjara. Setelah kepergian Li-Man, Wai Lam melihat sosok yang mirip dengan sketsa wajah Painter. Wai Lam pun segera mengejarnya dan ia memberitahu seluruh anak buahnya untuk menangkap Painter. Painter pun akhirnya berhasil ditangkap, akan tetapi Painter membantah tuduhan Wai Lam dengan berkata bahwa ia adalah polisi yang baru bertugas. Wai Lam kemudian tersadar ia ternyata sudah dikelabui oleh Li-Man. Painter yang mereka tangkap adalah polisi yang dulu bertugas mengantarkan Li-Man dan juga Wai Lam. Scene lalu berpindah menampilkan kilas balik yang menunjukkan bahwa Painter yang diceritakan oleh Li-Man sebenarnya adalah dirinya sendiri. Li-Man lah yang melakukan kejahatan, sedangkan Painter hanyalah figuran fiksi yang diciptakan oleh Li-Man. Wai Lam segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Li-Man yang berada di hotel. Tetapi mereka sudah terlambat karena Li-Man lebih dulu melarikan diri. Di sisi lain, terlihat wanita yang sedang bersama Li-Man dan ternyata itu bukanlah Yuan, melainkan Shao Qing. Mereka berdua pergi menuju Filipina. Tiba-tiba Shao Qing menghentikan kapal mereka, lalu datanglah Wai Lam bersama para polisi lainnya mengepung mereka. Saat Li-Man ingin mengambil alih kemudi, ia melihat adanya bom di sana. Shao Qing pun tanpa pikir panjang meledakkan kapal itu. Dan film Project Gutenberg pun
selesai.